Kita harus tahu karakteristik kuliahnya dulu. Kalau kelas B berapa orang ya? Ada yang tahu enggak? Oh, kenapa? Bentar ya. Nah. Jangan responding ya. Ini errornya. Oke. Terdengar saya bicara? Dengar, Pak. Oh, tadi error, maaf ya. Maaf. Oke. Saya akan presentasikan. Nah, tuh. Sudah kelihatan ini anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Ya. Nah, karakteristiknya gimana? Ikatan kimia itu. Ya. Ikatan kimia, karakteristiknya gimana? Karakteristiknya 1, kode mata kuliah seperti itu, PAK 133304. Kemudian jumlah SKS-nya, ya, ikatan kimia itu ada 3 SKS, ya. Tatap muka dengan saya 3 jam jam pelajaran ya, jadi 150 menit, ya. Kemudian Anda mengerjakan tugas, ya, 150 menit juga. Kemudian ditambah belajar banyak 3 jam, ya, 3 jam mata kuliah gitu. Jadi 3 kali 50 menit. Gitu. Itu pengertian SKS ya. Kemudian tim mengampunya siapa saja? Ada saya, Pohon Jeswanto, dan Bu Seni, Ibu Seni Widyaningsih, ya. Nah, adapun saya masuknya itu sebelum UTS, ya. Dan Bu Seni masuk setelah UTS. Oke. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Nah, saya tulis kapital ya. Jadi ini mata kuliah yang penting, ya. Mata kuliah yang sangat penting. Nah, kemudian untuk UTS, ya, terus saya Anda dibolehkan membuat ringkasan, ya, ringkasan di kertas HVS A4. Tahu ya, kertas HVS jenisnya A4, ya. Itu bolak-balik tuh ya, satu lembar, sorry. Ya, ini syaratnya adalah 1 lembar buat ringkasan di kelas HVS, ya. Ini saya tambahin lah 1 lembar.
ya, satu lembar bolak-balik ya, itu Anda membuat semacam kepean ya, atau semacam ringkasan kuliah-kuliah kita. Ya. Anda buat di situ. Ya. Terserah mau Anda apa? Anda gambar apa, tulisannya seperti apa, mau tulisannya kecil sekali, boleh. Terserah Anda itu. Di apa? Kepean itu. Atau saya apa? Tulisannya gede aja deh. Gitu. Enggak, saya tulisan kecil ya. Gitu. Atau ngeliatnya pakai kacang besar, ya bisa kayak gitu. Ya. Terserah Anda tuh. Nanti kayak kecil, besar, terserah. Jadi saya menyimpulkan dari situ, kalau hurufnya besar-besar, berarti Anda sedikit materi yang diandalkan di kepean. Gitu kan? Nah, kalau tak apa kurang percaya diri dia nih. Wah, saya kecil-kecil, misalnya kecil-kecil. Ya. Nah, itu bisa menggambarkan kepada saya bahwa Anda menggantungkan diri pada selembar A4 tadi. Gitu. Nah, jadi bisa membedakan kan? Itu contoh Anda membuat kepean atau ringkasan. Ya, jadi ketika Anda UTS nanti, ya, kemudian pas UTS nanti Anda menggunakan itu juga menggunakan kalkulator ya, kalkulator. Nah itu. Jadi ketika saya mewajibkan buka buku, nah bukunya juga susah. Buku kuantum itu sulit didapat. Ya. Nanti Anda bisa dapat tapi yang lain tidak dapat. Gitu. Jadi nggak adil. Kita adil ini aja. Jadi cepatnya bikin ringkasan. Ya. Itu ya. Nah itu. Nah kemudian komponen nilai. Komponen nilai, ya, penilaian. Kehadiran 5%. Nah, jadi lagi aja duduk aja sambil ngantuk-ngantuk ke biar 5% dapat ya nilai. Terstruktur, ya, tugas terstruktur, ya, tugas terstruktur 20%. Kemudian UTS dan UAS sama bobotnya ya, bobotnya sama 35%. Jadi saya bus ini sama bobotnya 3%, 35%. Kemudian kuis. Nah, kuisnya harus siap selalu tiap hari. Ya. Jadi karena kuis ini tidak diberitahu. Ya. Dan ini bobot nilainya 5%. Nah, itu. Ya. Itu komponen penilaian. Nah, gimana ada yang komplain nggak mengenai komponen penilaian? Sudah? Deal? Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Ya, masih ya. Nah, isi dalamnya ikatan kimia seperti apa sih? Nah, ikatan kimia ini adalah kita mengkaji ikatan kimia atau mengkaji elektron dalam molekul. Ya, kita juga belum tahu elektron seperti apa gitu ya. Apakah ada jenggotan, apa ada kumisan? Ya kita nggak tahu. Yang penting kita mengkaji tentang elektron melalui mekanika kuantum. Gitu ya. Ya, isi kuliah itu adalah definisi ikatan kimia dan faktor yang memengaruhi. Ya. Kemudian yang kedua, pengantar kimia kuantum. Yang ketiga, perilaku elektron dalam berbagai sistem. Ya. Sistem. Ya. Itu ada beberapa sistem, yaitu ada sistem satu dimensi, sumbu X saja,
ada sistem yang 3 dimensi, X, Y, Z, koordinatnya X, Y, Z gitu, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita mengkaji elektron dalam berbagai sistem. Ya. 4, kimia kuantum untuk hidrogen. Untuk hidrogen. Atom hidrogen ya, atom hidrogen. 5 apa? Metode aproksimasi, metode pendekatan ya. Nah, itu. 6, kimia kuantum untuk molekul. Nah, begitu, spektroskopi molekul. Nah, untuk UTS sampai atom hidrogen. Jadi setelah atom hidrogen itu babnya, bab 5, 6, 7 itu diampu oleh Bu Seni. Gitu ya. Nah, itu isi kuliah kita. Ya. Sebenarnya ini basic atau dasar-dasar dari kimia dari kimia komputasi. Jika Anda memahami, ya. Ini kimia komputasi. Dasarnya ada sini teorinya. Nah, cuman kimia komputasi itu tidak ditekankan ya Anda teorinya, tapi Anda prakteknya langsung. Ya. Nah, kalau belajar teorinya di sini. Ya, di semester 6 ya, semester 6. Nah, itulah isi kuliah kita. Nah, ini juga sudah ada di Eliru ya. Oke. Kemudian kita berbicara tentang definisi ikatan kimia. Nah, ikatan kimia sudah dikenal sama Anda. Ikatan kimia ionik, ikatan kimia kovalen koordinasi kan gitu kan. Anda sudah tahu itu, ya. Tapi basic lebih dalamnya di sini. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya. Definisi dan penyebab ikatan kimia. Definisi ikatan kimia adalah suatu atraksi, tarikan antar atom-atom yang menyebabkan pembentukan zat-zat atau senyawa-senyawa kimia yang berisi 2 atau lebih atom. Jadi namanya ikatan kimia itu selalu dibentuk minimal 2 atom. Nggak ada unsur sendiri mengadakan ikatan, nggak ada itu kalau unsurnya sendiri. Nah, kalau kita bicara teori ikatan itu ketika ada unsur berikatan dengan unsur lain. Jadi unsur satu, ya unsur A berikatan dengan B, gitu, unsur B. Nah itu baru kita bicara ikatan, ya itu. Nah pengertian ikatan kimia ini adalah pengertian yang umum, ya pengertian yang umum. Nah pengertian yang khusus apa? Yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen koordinasi. Gitu. Itu yang khusus. Ya. Kemudian faktor yang berpengaruh dalam ikatan kimia. Nah, ikatan yang terjadi disebabkan oleh gaya elektrostatik. Nah, kalau gaya elektrostatik apa? Elektrostatik berarti gaya ionik. Ya, dia ikatan ionik. Ya, dari tarikan atom-atom berlawanan muatan. Ya, itu ikatan ionik. Kemudian tarikan antar elektron-elektron dengan inti atom. Apa tuh? Kovalen. Pakai elektron secara bersama-sama. Ya.
atau ada hasil dari tarikan dipol. Ya. Dipol itu apa? Interaksi tak berikatan. Contohnya apa? Ikatan hidrogen tuh. Ya. Tarikan dipol. Ya. Nah, itu di pengertian yang khusus ya. Jadi ikatan yang terjadi ya ikatan terjadi adanya gaya hidrostatik, kemudian adanya interaksi elektron dengan inti, kemudian ada tarikan dipol. Ya. Kemudian semua penyebab terjadinya ikatan kimia dapat disepakati bahwa elektron adalah tokoh atau lakone gitu ya. Lakone penting dalam terjadi ikatan. Jadi elektron yang berperan. Ya. Nah, kemudian sifat perilaku elektron perlu untuk dipelajari. Gitu ya. Ya. Jadi perilaku elektron bagaimana, perilakunya gimana, terus apa saja yang dihasilkan, itu kita pelajari di sini di ikatan kimia. Ya. Itu bicara definisi. Nah, itu ya elektron. Jadi kita mengkaji elektron memang sudah ada tanda-tanda hebohnya ilmu fisika waktu itu. Nah, saya perlihatkan ya. Oke. Nah, saya gambarkan adanya kehebohan di ilmu fisika. Nah, ketika kita mengkaji ilmu ini, sebenarnya ada kehebohan di ilmu fisika. Nah, pertama kita lihat di sini apa kehebohannya ilmu fisika itu. Nah, suatu penemuan dan teori yang dihubungkan dengan sifat bahan atau materi diawali pada tahun 1895 sampai ya, 1930. Ya, 1930. Jadi signifikan bagi ilmu kimia. Jadi kehebohan ilmu fisika ini justru membawa dampak juga ke dalam ilmu kimia. Ya. Kehebohan ilmu fisika menyebabkan saintis tidak dapat menjelaskan penemuan yang terjadi ya pada akhir abad ke-19. Ya. Contohnya, beberapa contohnya. Contohnya di bidang spektroskopi. Nah, ya. Spektroskopi sebelum tahun 1895 banyak pengukuran spektroskopi secara sederhana dinyatakan dengan panjang gelombang suatu spektrum yang dapat dihitung. Ya. Contohnya Lyman, Balmer dan lainnya juga Lyman, Balmer dan lainnya adalah beberapa garis seri untuk atom hidrogen. Jadi atom hidrogen ternyata bisa mengeluarkan spektrum. Nah, itu ya. Jadi selama ini kan yang kita lihat tuh spektrum itu kontinu. Ya, kontinu itu. Spektrum UV. Ya, itu kita tahu ya gambarnya kontinu. Tapi ini untuk unsur dia diskrit atau garis. Nah, itu. Ya. Itu spektroskopi. Nah, kemudian penemuan baru. Ya, penemuan pada tahun 1895, Ronsen menemukan sinar X. Nah, penemuan ini dapat menjelaskan teori atom. Nah, jadi luar biasa nih penemuannya banyak sekali nih bidang fisika ya.
Kemudian ada yang menemukan peristiwa radioaktivitas. Pada tahun 1895, Becquerel menemukan radioaktivitas. Hal ini dapat menjelaskan struktur internal dari atom. Nah, karena radioaktivitas itu reaksi kimia inti. Ini diketahui oleh kita di dalam mata kuliah kimia inti. Gitu. Ya. Nah, itu radioaktivitas ya, atau reaksi kimia inti. Nah, kemudian ada lagi yang menemukan yaitu elektron. Nah, itu ternyata menemukan elektron. Pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron. Nah, pengukuran dengan tabung sinar katoda menunjukkan muatan negatif. Nah, itu elektron, muatan negatif. Teori atom tak dapat dibagi lagi, terbantahkan. Nah, itu kehebohan dari ilmu fisika itu. Ya. Tadinya pakai teori Dalton lah. Ya. Konsep Dalton itu katanya atom tidak dapat dibagi atom tidak dapat dibagi lagi. Tapi ternyata ada ya partikel subatomik. Ya. Elektron itu subatomik. Ya. Jadi atomik, yang ini sub itu dalam atomik gitu. Ya. Ya, ada partikel yang disebut elektron. Kemudian Millikan pada tahun 1909 mengukur massa elektron. Nah, itu perkembangan ilmu fisika, ya, adanya penemuan elektron. Nah, ini lagi, yaitu radiasi benda hitam, ya, yang dimaksud benda hitam apa sih? Jadi benda hitam itu mampu menyerap 100%, mengemisikan juga 100%. Gitu. Dia mampu mengabsorpsi, ya, mengabsorpsi 100%, mengemisikan atau memancarkan juga 100%. Itu cuma disebut benda hitam, ya. Disebut oleh ilmuwannya radiasi benda hitam. Nah, makanya ketika siang hari, udah mataharinya udah nyorot banget gitu ya. Udah ketika lagi main kita ngesang ya, ngesang apa tuh ya? Kalau ada yang tahu apa ngesang? Keringetan gitu ya. Maaf ya. Bahasa Sunda jadi. Ngesang gitu. Jadi itu panas ketika Anda menggunakan kaos hitam. Ya seperti itulah radiasi benda hitam. Jadi kalau kaos hitam itu menerima sorot sinar matahari, juga dia absorb ya, dia serap, ya. Nah, kemudian juga mengemisikan atau memancarkan 100%. Nah, badan kita tetap panas, ya, karena memang mediatornya adalah badan kita gitu, ya. Nah, kalau ini kan tidak pakai media manusia ya, kita gunakan saja, ya, yang hitam. Nah, kemudian digunakan yang sifatnya warna hitam tapi dia bukan manusia gitu. Ya ini aja lah, kotak gitu. Ya, misalnya gitu. Kemudian di tahun 1900, Lennox dan Jaynes menurunkan persamaan berdasarkan energi ekupatesi. Nah, itu kehebohan di dalam ilmu fisika. Ya. Nah, di sini dugaan kuantum. Ya. Kegagalan persamaan Lennox untuk mencocokkan dengan percobaan nilai frekuensi yang tinggi atau panjang gelombang pendek dikenal dengan ultraviolet teleskop. Ya. Jadi bencana ultraviolet, ya, bahasa lainnya gitu ya, bencana ultraviolet.
fenomena ini ya, jadi hasil positif bagi konsep energi kuantum. Nah, itu juga sama 1900, yaitu Planck mengusulkan suatu persamaan bahwa data sesuai dengan penjelasan yang ya, yang cukup dapat diterima. Itu dari Planck. Nah, ia mengasumsikan, si Planck ini mengasumsikan bahwa suatu benda hitam, ya, suatu benda hitam tidak memancarkan tidak memancarkan radiasi terus menerus, ya, tapi dalam paket-paket energi yang dikenal dengan kuanta. Konsep ini dasar dari mekanika kuantum. Jadi tidak memancarkan gelondongan gitu ya terus menerus itu langsung, tapi mereka memancarkan energi dalam bentuk kuanta-kuanta atau satuan-satuan energi. Gitu. Ya. Jadi konsep dasar kimia mekanika kuantum atau kimia kuantum di sini. Ya. Jumlah energi dalam satu kuanta adalah sebanding dengan frekuensi. Gitu. Energi apa? E sama dengan Hnu. Frekuensi dilambangkan nanu, ya itu sebenarnya bukan P kecepatan kan ya, atau P volume bukan ya, tapi itu lambangnya nu, H kali nu. Ya. Nah, kemudian apalagi ini yang menyebabkan terjadinya kehebohan di ilmu kimia, di ilmu fisika, tapi berdampak pada kimia. Nah, kemudian efek fotolistrik. Pada tahun 1905, Einstein menjelaskan efek fotolistrik, ya, mementalkan elektron dari suatu permukaan cahaya. Nah, ini juga cahaya bakal. Jadi energinya tuh bisa melampaui ambang nggak? Nah, kalau belum sudah memenuhi ambang lebih malah itu bisa mementalkan elektron. Ya, yang itu juga sebagai partikel. Ya. Nah, kemudian jadi ini juga mendukung konsep Planck nih. Ya. Konsepnya Einstein jadi mendukung konsepnya Planck. Nah, kemudian muatan dan massa elektron. Ya. 1909, Millikan mengukur muatan elektron atau muatan proton melalui tetesan air. Nah, jadi menggunakan tes minyak pada tahun 1912, ia mendapatkan nilai hampir sama, yaitu muatan elektron, ya, muatannya 1,6022 dikali 10⁻⁻19 coulomb. Dan masanya berapa? 9,1095 kali 10⁻31 kilogram. Nah, kemudian yang berikutnya inti dari atom. Ya. Inti dari atom itu pada tahun 1911 Rutherford menunjukkan bahwa atom berisi suatu inti dan umumnya ruang kosong. Gitu. Ya. Jadi ada peneliti yang menemukan itu. Ya. Itu Rutherford, ya, menemukan konsep inti dari atom. Nah, itulah kehebohan atau ganjalan atau mulai ditemukannya yang baru-baru dalam konsep mekanika kuantum. Itu kehebohan di ilmu fisika. Ada pertanyaan sampai sini? Kita sudah mempelajari definisi dan kehebohan dalam ilmu fisika. Itu.
Itu semua hal yang mendasari kita mengkaji elektron. Ya. Oke. Bentar ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Apa yang saya tampilkan? Terlihat, Pak. Ya. Nah, tadi kita menjelaskan tentang definisi, kemudian cikal bakal lahirnya mekanika kuantum. Nah, sekarang ini kita mempelajari perilaku elektron. Kenapa? Loh kan tadi sudah sepakat kita bahwa elektronlah yang berperan dalam ikatan. Ya. Kenapa kita mengkaji elektron? Ada yang tahu nggak? Kira-kira elektron yang mana yang berperan dalam ikatan? Tahu nggak elektron yang mana? Loh, ada yang tahu? Seandainya ditanya, ya, iya benar, elektron lah yang yang berperan dalam ikatan. Nah itu elektron apa? Kalau yang tahu, coba dijawab. Elektron valensi ya, Pak? Iya. Ya. Sekarang tuh Anda harus lebih percaya diri dong jawabnya ya. Jadi kalau itu kamu sudah dapat teorinya seperti itu, ya jawab saja elektron valensi, gitu kan? Ya, gitu. Ini kan sudah banyak kuliah Anda dapatkan ya. Ya. Gitu. Sama saja sebenarnya materinya, ya. Ketika organik mengkaji elektron yang dipakai untuk berikatan, elektron yang mana? Elektron valensi. Yang organik itu juga pakai elektron valensi. Biokimia juga elektron valensi. Nah, itulah pembahasan di kimia sama semua. Jadi, ya, ketika kita mempelajari perilaku elektron yang mana? Yaitu elektron yang disebut dengan elektron valensi. Ya. Oke. Wah, aneh kan ya? Ini mulai aneh nih. Mulai sulit, mulai apa? Kita belajar pelan-pelan aja lah. Karena di sini di dalam mengkaji kimia kuantum itu kita mesti mengartikan, karena di sini menyangkut bahasa-bahasa yang susah, ya. Itu kita pelajari teorinya. Kemudian kita mempelajari perhitungannya. Nah, itu. Perhitungan ini basicnya apa? Di matematika terapan. Di matematika terapan dipelajari itu. Contohnya apa? Masih ingat kan nih? Matematika terapan. Kalau kalau konsep integral, apakah Anda mempelajarinya? Konsep integral. Udah lupa ya? Nah, mulai sekarang Anda buka lagi. Kalau
matematika terapan itu Anda mempelajari apa? Mempelajari kalkulus. Kalkulus sama integral sama aja ya. Kalkulus integral. Belajar nggak? Belajar, Pak. Belajar, Pak. Oke. Itu jangan sampai lupa ya. Terus apa lagi? Persamaan diferensial. Apakah Anda mempelajari? Belajar juga, Pak. Ya, itu jangan lupa ya. Ya, dibuka lagi nggak apa-apa, dibuka lagi. Karena saya relatif tidak menjelaskan di sini. Ya, tentang integral, sifat-sifat integral gimana, kemudian sifat-sifat dari persamaan diferensial gimana, persamaan diferensial order 1, persamaan diferensial order 2 gitu. Nah, kalau Anda mempelajari kimia terapan di matematika terapan sampai berapa order kita mempelajari persamaan diferensialnya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak? Order berapa? Sampai order berapa? Ada yang ingat? Lupa ya? Lupa, Pak. Oh, dibuka lagi ya. Karena Anda mempelajari kalau order 1 itu turunan. Tahu ya turunan ya? Turunan ya. Kemudian persamaan diferensial order 2. Order 2 kita memakai di sini. Ya. Di pelajaran ikatan kimia. Nah, itu mempelajari di sini kita harus pelan-pelan aja karena kita selain mengartikan bahasa-bahasa susah di sini, ya, kita juga mempelajari matematikanya, gitu. Itu ya. Yang relatif tidak saya ulang karena Anda sudah mendapatkan. Nah, sekarang contohnya, ya, dalam kita mengkaji elektron di dalam mekanika kuantum, kita terikat pada postulat. Apa tuh postulat? Postulat itu sama aja aturan lah gitu. Cuman sana sebutnya postulat. Itu aturan 1 gitu, aturan 2, aturan 3 gitu lah. Ya. Nah, baik. Aturan 1 atau postulat 1 apa tuh? Keadaan suatu sistem, ya, keadaan suatu sistem mekanika kuantum, ya, sistem mekanika kuantum secara lengkap, ya, lengkap digambarkan oleh besi. Nah, itu dilambangkan dengan besi. Besi itu persamaan gelombang, gitu, ya, persamaan gelombang atau besi, ya, besi dalam kurung R dan T. R itu apa? R itu sebagai fungsi koordinat, ya, dan fungsi waktu. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sistem mekanika kuantum yang lengkap, yaitu sistem yang mengandung koordinat, mengandung apa lagi? Waktu, itu lengkap. Ya, itu fungsi keadaan. Jadi segala sistem kimia, ya, yang kita pelajari itu dilambangkan dengan besi. Ya. Nah, gimana kalau nilai besinya itu kita ingin peroleh itu lengkap? Itu ada fungsi koordinat, ada fungsi waktu, itu lengkap. Nah, kemudian fungsi ini dikenal dengan fungsi gelombang atau fungsi keadaan, yang memiliki sifat. Nah, sifatnya gimana sifatnya? Sifatnya psi dikali psi. Jadi psinya dikuadratin gitu. Psi dikali psi. Dalam suatu daerah volume, ya, dalam satu ruang volume dx, dy, dz adalah kebolehjadian atau peluang menemukan partikel elektron di dalam ruang bervolume dy, dz.
DZ, DX, DY, DZ pada lokasi R dan pada waktu T. Nah, itu. Jadi ketika kita tahu bahwa psi itulah fungsi keadaan, nah hasil kali dari fungsi keadaan itu adalah suatu peluang keberjadian menemukan elektron di situ. Ya. Nah, kalau keberjadiannya berapa? Kalau kita ingin tahu, kalau kita tahu bahwa di daerah volume itu ada elektron di situ. Nah, jadi isinya apa? Isinya berapa? Peluangnya. Tahu Anda peluangnya berapa? Nilai peluang itu berapa? Nilai peluang itu berapa? Nilai peluang. Ada yang tahu nilai peluang? Yang maksimal berapa? Nilai peluang. Tahu? 1, Pak. Nah, ya itu. Iya, 1. Nggak mungkin peluangnya 5, salah itu. Ya. Nilai peluangnya sama dengan 1. Ya. Nah, itu postulat pertama. Jadi kita mengetahui bahwa psi itu adalah fungsi gelombang yang lengkap, yaitu sebagai fungsi koordinat juga fungsi waktu. Nah, itu. Aturan kedua. Nah, aturan pertama kita tahu bahwa mekanika kuantum mengatur yang lengkap yaitu fungsi gelombang untuk menggambarkan sistem kimia, gitu. Ya, untuk menggambarkan sistem kimia. Aturan kedua apa? Pada pengukuran besaran teramati yang dihasilkan dari operator terhadap suatu fungsi akan diperoleh satu harga yang dikenal dengan eigenvalue yang memenuhi syarat. Ini operatornya. Ini operator A bekerja pada psi sama dengan A ini ini sudah tetapan, sudah konstanta. Dia bisa dikeluarkan dari sudah dapat dikeluarkan dari dikeluarkan dari fungsi itu. Dia ada tetapan, tidak mengandung atribut di sini. Ya. Dia adalah satu tetapan yang dia sebut sebagai eigenvalue. Gitu. Jadi asal sudah dikenai pekerjaan, ya, dikenai dengan fungsi operatornya. Operatornya A, ya. Lambangnya gini, huruf besar, ini dikasih topi gitu. Itu tanda operator. Nah, sama dengan A kecil itu adalah tetapan atau konstanta dia. Ya. Nah, dan fungsi itu juga. Nah, ini kan fungsinya psi. Ya, fungsinya sama. Ya. Fungsinya akan sama. Ya. Nah, kemudian kalau kita di sini, kalau ini kan psinya sama ya, jadi harus sama. Kalau tidak sama, bukan eigenvalue. Contohnya psinya bukan psi, tapi psi aksen. Satu. Nah, itu udah beda lagi. Udah bukan psi, tapi psi aksen. Nah, jadi di situ bukan eigenvalue. Nah, berhubung di sini fungsinya, ya, fungsi gelombangnya itu sama yang dikenakan dengan operator, dan ini juga sama saja, ya, sama ya dengan fungsi gelombang ini, ya, fungsi gelombang yang satu, fungsi gelombang awal dengan fungsi gelombang setelah dikenai operator sama, tidak berubah. Nah, ketika ada keluar tetapan, ya, itu berarti tetapan itu adalah eigenvalue. Nah, itu.
Jadi aturan kedua, kita mengetahui bahwa ada kerja operator dalam suatu fungsi gelombang. Nah, ya. Jadi peraturan kedua apa? Ini operator A bekerja pada besi, ya, dan A keluar, A ini tetapan, ya, dikali besi lagi, ya, besinya sama dengan awal, nah makanya itu disebut eigenvalue. Itu. Ada pertanyaan sini ini? Nanti kita belajar tentang operator ya nanti. Sudah, ada pertanyaan? Cukup ya? Kita lanjut ya. Ada 2 peraturan kita pelajari. Nah, sekarang peraturan ketiga atau postulat ketiga. Jika suatu sistem berada dalam keadaan yang digambarkan oleh fungsi gelombang ternormalisasi, ya. Fungsi gelombang ternormalisasi psi, maka nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata besaran teramati hasil operator adalah itu adalah rumusnya, disebut sebagai nilai rata-rata, ya. Nah, A sama dengan integral dari batas min hingga sampai hingga, ya, itu psi dikali A, ya, psi dulu ya, psi dikali operator A bekerja terhadap psi d to itu sama dengan, ya kalau x y z ya berarti dx dy dz, dx dy dz gitu, ya. Nah itu ini rumus dari nilai rata-rata, tapi fungsi gelombangnya sudah ternormalisasi. Nah, ketika Anda nanti dapat fungsi gelombang yang ternormalisasi, nah bagaimana sikapnya? Nanti ada rumus itu. Ya. Ini peraturan-peraturan ini akan dipakai dalam mekanika kuantum selanjutnya. Ya. Kemudian aturan 4, sorry. Nah, ini peraturan 4 nih. Nah, untuk setiap besaran yang teramati pada mekanika klasik, nah, ini apa nih? Ini saya mau nanya dulu. Ketika kita mengetahui besaran diamati apa aja? Contohnya koordinat, kemudian apalagi energi, kemudian kecepatan, kemudian kuantum, momentum. Yang keempat itu momentum ya. Nah, untuk besaran yang diamati itu dan mekanika klasik. Nah, mekanika klasik dengan mekanika kuantum bedanya apa ya? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Mekanika klasik yang kita pelajari di dalam fisika dasar bab tentang mekanika. Nanti kan mekanika ya? Pernah kan ya belajar fisika itu tentang mekanika? Ada mekanika klasik, ada mekanika kuantum. Nah, bedanya apa tuh, Silan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
mekanika klasik dengan mekanika kuantum. Oh, ada yang tahu nih, ada yang tahu ya. Nah, ketika amati soal-soal Anda, soal fisika Anda, ya, soal-soal fisika. Soal fisika itu dalam mekanika pasti menentukan bendanya itu besar-besar tuh, seperti kotak, satu kotak, jatuh di miring gitu. Terus apalagi bola basket gitu. Nah, itu mekanika klasik. Jadi mekanika klasik dengan mekanika kuantum bedanya apa? Bedanya objek untuk dihitung. Ya. Perbedaannya apa? Yaitu objek. Nah, kalau mekanika kuantum apa objeknya? Objeknya. Ada yang tahu? Nanti sudah saya... Pak. Ah iya itu, elektron itu. Ya. Karena memang kita pelajari elektron. Elektron itu apa sifatnya? Dia bersifat seperti cahaya gitu. Ya. Dan objek sifat bendanya kasat mata. Kalau klasik. Kalau mekanika kuantum tidak kasat mata. Nah, kita belum pernah megang elektron sama sekali, kita belum pernah kan? Ya, saya aja belum pernah. Ya. Tapi kita wajib mempelajarinya karena fenomena alam itu ditentukan atau ditentukan keberadaan elektron, kan gitu. Jadi kalau mekanika klasik objeknya dan tentunya persamaan-persamaannya itu pasti berbeda antara klasik dengan kuantum. Jadi pada mekanika klasik dan mekanika kuantum perbedaan dua, yaitu objeknya sifatnya kasat mata atau tidak, dan persamaan-persamaannya. Persamaan-persamaannya itu ditentukan sifatnya berbeda. Ya. Nanti kita masuk ke dalam persamaan-persamaan untuk mengkaji mekanika kuantum. Oke. Untuk setiap besaran yang teramati pada mekanika klasik, ya, pada mekanika klasik digambarkan dalam bentuk operator. Nah, itu. Jadi untuk menghitung sifat-sifat sistem dalam konsep mekanika kuantum itu digunakan operator. Nah, kalau mekanika klasik tidak perlu. Ya. Misalnya klasik, ya kecepatan, ya misalnya energi mekanik, Anda hitung. Ya. Anda hitung energi mekanik. Kita mengkaji energi potensial, energi kinetik, ya. Bukan energi kinetik, tapi energi potensial dan energi kinetik. Ya, kalau kita hitung yang mekanika klasik, ya berarti berapa energi kinetiknya, kan gitu. Ya, kita hitung persamaan udah ada. Nah, kalau yang mekanika kuantum, dia harus menggunakan menggunakan operator. Nah, itu yang nanti kita pelajari, ya, setelah top ini. Nah, digambarkan dalam bentuk operator yang bersifat linear dan Hermite dalam mekanika kuantum. Nah, sifatnya itu. Ya. Jadi dia sifatnya linear, matematika biasa, sifat matematika biasa, ya. Dan Hermite itu sifat dari integralnya. Ya. Itu aturan keempat. Kemudian, aturan kelima. Aturan kelima, fungsi gelombang
atau fungsi keadaan. Nah, ya. Dari suatu sistem yang dipengaruhi oleh waktu sesuai dengan persamaan Schrödinger bergantung waktu. Nah, itu. Ya. Jadi kalau kita ingin sifat dalam kita mengkaji mekanika kuantum yang bergantung waktu, itu kita berawal dari persamaan Schrödinger. Ini dia. Ya. Nah, ini Schrödinger itu menggunakan operator ini. Nah, ini operatornya G. Ya. Selain operator G juga dinamai dengan operator Hamiltonian. Gitu. Nah, itu. Istilahnya susah ya. Makanya pelan-pelan saya bicaranya. Ya. Operator Hamiltonian atau operator energi. Nah, ini sifat sifat persamaan Schrödinger. Schrödinger itu orang berkebangsaan Austria ya. Austria. Dia alumni dari Universitas of Wina. Nah, itu dia dapat Nobel gara-gara itu. Ya. Itu persamaan yang tergantung waktu. Nah, kemudian yang terakhir. Dia dalam aturan ya. Oke. Aturan 6. Semua fungsi gelombang, ya, semua fungsi gelombang elektronik harus antisimetrik terhadap perubahan dari setiap dua elektron. Nah, itu konsep ini mengikuti prinsip larangan Pauli. Ya, merupakan hasil langsung dari prinsip antisimetrik. Gitu. Nah, ini ketika kita bicara di aturan 6 ini, itu banyak nanti di mengkaji elektron untuk molekul. Ya. Saat mengkaji elektron untuk atom, elektron untuk molekul, tapi yang elektronnya banyak, gitu. Ya banyak berarti lebih dari satu. Gitu. Ya. Kalau elektron yang hanya satu, berarti mengkaji atom hidrogen. Gitu. Nah, kalau elektron itu jumlahnya banyak, ya, banyak berarti lebih dari satu. Ya, berarti dua masuk. Ya, atom helium. Oke. Nah, silakan kalau Anda ingin bertanya, silakan. Oke. Saya baik akan melanjutkannya sampai operator. Ya, saya oke.
Nah, tadi pertanyaannya cuma selain elektron yang diamati apa ya Pak? Nah, maksudnya cuma nih selain objeknya elektron apalagi gitu? Iya gitu. Iya, Pak. Oh iya. Tidak aja, hanya elektron saja. Ya. Sebenarnya intinya itu dia mengkaji elektron. Tapi ada juga yang sebelum dia ke elektron, dia mengkaji partikel dulu. Tapi sebenarnya partikel itu untuk apa? Nggak ada masalah. Tapi yang intinya dalam kajian mekanika kuantum itu mengkaji elektron. Paham Pak Seri? Gimana? Cukup menjawab? Jadi selain elektron nggak ada lagi ini kaji. Karena memang itu yang kaji elektron. Mekanika kuantum. Gimana? Jawab nggak Pak Seri? Terjawab, Pak. Ya, betul. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum kita mempelajari perilaku elektron, kita mempelajari persamaan atau jurus-jurusnya dulu lah. Kita belajar gitulah. Kita belum ke intinya nanti ke intinya. Kita belum ke intinya, tapi kita baru belajar jurus-jurus dulu. Ya seperti film silat lah. Ya. Film silat misalnya Wo Fei Hong gitu ya. Itu belum apa-apa dia belajar itu atau enggak film yang lama-lama lah.